مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ini Thabit bin Aslam 40 tahun tidak pernah tinggal sholat tahajud. Yang menarik, selesai sholat tahajud berdoa, beliau berdoa, Allahumma in a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa sholat di dalam kuburannya, maka saya minta berikan kepada saya agar saya bisa melaksanakan sholat di dalam kuburan saya. Itu doanya beliau 40 tahun. Doa minta sholat, karena sholat yang mereka laksanakan terasa nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, beliau melihat Allah dengan matanya, dengan mata kepala melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina tarahu fala aina fid dunya tarahu liqaulihi siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Allah memberikan seluruh para nabi kemuliaan, keistimewaan. Tapi ketika Allah berikan keistimewaan melihat Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala aina fid dunya tarahu liqaulihi. Tidak ada satu mata makhluk Allah yang pernah melihat Allah ketika hidup di dunia siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida, kecuali al mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pernah melihat Allah dengan matanya. Jadi waktu Nabi melihat Allah ketika Mi'raj terasa nikmat, karena nikmat surga yang paling tertinggi adalah melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni surga berseri-seri bahagia ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dalam surga kenikmatan tertinggi bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang luar biasa, di dunia ini sebelum hari kiamat yang bisa melihat Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa nikmatnya ketika Nabi memandang Allah. Dan yang luar biasa ketika kenikmatan ini Nabi rasakan, Nabi tidak lupa kepada umatnya. Nabi katakan, ya Allah, ini kenikmatan saya minta kau berikan kepada umatku. Maka Allah nyatakan, ju'ilat qurratul aini fis shalah. Kenikmatan ini saya akan berikan di dalam solat yang khusyuk kepada saya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa yang sukses? Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran dikatakan sukses ketika meraih dunia. Sukses yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran adalah sukses, salah satunya adalah ketika sholat khusyuk. Itu sukses. Para ulama mengatakan sukses adalah orang ketika menyeberangi jembatan Sirat, dia berhasil melewatinya dan masuk ke dalam surga. Itu orang sukses yang sesungguhnya. Nah, kenikmatan ini dirasakan oleh Thabit bin Aslam al-Bunan. Di dalam sholat terasa nikmat. Betapa nikmatnya di malam hari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang melihat kecuali dia dengan Allah. Dia merasakan kehadiran Allah karena hatinya hidup. Hatinya merasakan muraqabah, bahwa dia tidak sendiri, dia selalu bersama Allah. Lidahnya selalu basah zikir kepada Allah, hatinya tidak pernah lalai kepada Allah, pikirannya masa depan yang sesungguhnya, yaitu apa? Akhirat. Ini orang-orang sukses. Qad aflahal mu'minun. Allah menggunakan kata qad. Di dalam grammar bahasa Arab, qad kalau masuk kepada fi'il madi, di antara maknanya litahqiq. Apa litahqiq? Penegasan. Sungguh orang yang sukses hanya, maknanya seperti itu, hanya orang-orang beriman yang sholat mereka khusyuk. Makanya beliau minta ketika dalam kuburan sholat. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan sholat.
40 tahun minta agar bisa sholat di dalam kuburan. Singkat cerita, waktu beliau meninggal dunia, di bawah jenazah beliau dimasukkan ke liang lahat. Ketika dimasukkan ke liang lahat, ditutup pakai libnah. Libnah itu batu tela. Ini wilayah geografisnya di Irak. Tanahnya itu tidak seperti di Indonesia, dia pasir. Makanya mereka menggunakan batu tela. Bahkan sebagian di antara mereka menggunakan syak, bukan lahat. Syak itu lubang di tengah, bukan di samping. Kalau di samping lah lahat. Kalau lubangnya di tengah namanya syak. Dipasang batu tela. Yang menarik ini yang memasang batu tela, ketika dia pasang batu tela, satu batu tela terjatuh. Sehingga matanya ini bisa melihat ke dalam liang lahat. Ketika dia lihat liang lahat itu sejauh mata memandang, menjadi luas sejauh mata memandang. Dia heran, ini kok bisa liang lahat sejauh mata memandang. Dia berpikir dia yang salah lihat. Dia panggil kawannya yang ada di sampingnya di dalam kuburan. Dia panggil, coba kau lihat ini liang lahat. Kawan yang melihat liang lahat ternyata sama. Kok luas? Padahal tadi dibuat liang lahat tidak seluas ini. Ini luasnya sejauh mata memandang. Masih meragukan lagi, dipanggil kawan yang ketiga. Coba lihat, ada 3 orang saksi mata dari peristiwa ini. Orang ketiga ketika melihat liang lahat sama, sejauh mata memandang itu liang lahat. Yang lebih mengherankan ketika melihat jenazah, jenazahnya hilang. Allah, jenazahnya hilang. Dilihat jenazahnya hilang, tidak tahu kemana. Pucat. Hati menjadi takut. Ketiga orang ini pun menatap, mencari-cari di mana jenazah di liang lahat. Ternyata mereka melihat dari kejauhan ada orang sholat. Allahu Akbar. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud. Karena ketakutan ditutup. Dan mereka tidak ceritakan kepada siapa-siapa. 3 saksi mata ini berinisiatif pergi ke rumah keluarganya almarhum Thabit bin Aslam al-Bunan. Dan mereka tidak tahu peristiwa atau amal apa yang dilakukan oleh beliau. Pulang ke rumah, mereka kembali menemui keluarganya Thabit bin Aslam al-Bunan, menanyakan, itu ayahmu, kami bertiga melihat liang lahatnya Allah luaskan. Yang luar biasa, kami melihat ayahmu melaksanakan sholat di dalam liang lahat. Apa amal ibadah ayahmu? Tolong ceritakan biar kami bisa mengikuti. Maka anaknya menjelaskan, ayahku selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan di setiap selesai sholat tahajud, beliau tidak pernah meninggalkan doa. Kata para 3 saksi mata ini mengatakan, doanya apa? Beliau berdoa, Allahumma in a'taita ahadan salata fi qabrihi fa'atini salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa salat di dalam kuburannya, maka berikanlah kepada saya agar saya bisa salat di dalam kuburan saya. Ternyata doa inilah Allah ijabah. Allah berikan keramat bisa salat di dalam kuburan.